Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai safari Mi'raj dari Sidratul Muntaha di lapis langit ketujuh, di tengah perjalanan menuju bumi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan panorama yang teramat indah, layaknya Blue Fire, tampak sinar biru membelah angkasa raya. Terpesona dengan panorama itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Jibril mengunjunginya. Dan ternyata sinar biru itu adalah gundukan gunung besar bernama Gunung Qaf atau Jabal Qaf. Al-Alusi mengilustrasikan Jabal Qaf sebagai gunung halimunan yang tak tampak oleh mata biasa. Itulah gunung misterius yang jarang orang tahu. Jabal Qaf adalah sejenis gunung berlapis hingga 70 lapis dengan model yang persis sama. Ibnu Ashur mengatakan bahwa warna biru langit berasal dari pantulan cahaya biru Jabal Qaf. Tafsir Al-Alusi, Tafsir Al-Adib. Cerita Rasul di malam Mi'raj. Aku melihat sebuah kota kecil yang indah. Tanahnya berdebu putih seperti perak, berkilau seperti kaca. Kota itu hunian bagi manusia seperti umumnya. Tatkala penghuni kota itu melihatku, mereka serempak berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami kesempatan bisa melihat secara langsung wajahmu, wahai Nabi Muhammad." Mereka kemudian menyatakan keimanannya kepadaku. Lalu aku ajarkan mereka hukum-hukum syariat Allah. Lalu aku bertanya kepada mereka, "Siapakah kalian ini?" "Kami adalah kaum Bani Israel," jawab mereka. "Tapi kenapa hidup di tempat ini?" tanya Nabi Muhammad SAW. Mereka pun mulai bercerita. Ketika Nabi Musa wafat, terjadilah perselisihan sengit di antara kaum Bani Israel. Huru-hara terjadi di mana-mana. Mereka membasmi seluruh pemuka agama. Demi menyelamatkan diri, kami berusaha keluar dari daerah kami hingga kami sampai di tepi pantai. Mereka melanjutkan, "Kami bingung hendak bersembunyi di mana lagi. Di depan lautan, di belakang ada kaum Bani Israel yang siap mencincang kami. Di tengah kebingungan kami itulah, kami berdoa kepada Allah agar menyelamatkan kami dari ancaman Bani Israel tersebut. Tiba-tiba tanah yang kami injak amblas. Anehnya, kami merasa di ruangan bawah tanah yang pengap. Selama 18 bulan kami hidup dalam ruangan bawah tanah. Sebelum kemudian kami menemukan celah untuk keluar, dan tibalah kami di tempat ini. Namun sebelum Nabi Musa wafat, beliau berwasiat agar menyampaikan salamnya kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW. Mereka mulai mengakhiri kisahnya. Nabi lalu bertanya lagi, "Aku melihat rumah kalian tidak ada pintunya. Kenapa?" Mereka menjawab, "Kami walaupun bukan saudara, tapi kami seperti saudara. Hati dan jiwa kami terpatri dalam satu perasaan yang sama. Kami tidak pernah khawatir akan terjadi tindak kejahatan di antara kami." "Kenapa rumah ibadah kalian bangun jauh dari rumah-rumah kalian?" tanya Rasul. "Dalam keyakinan kami, seseorang yang mendatangi rumah ibadah dari tempat yang jauh akan mendapatkan pahala yang jauh lebih banyak daripada seseorang yang mendatangi rumah ibadah dari tempat yang dekat," jawab mereka. "Aku melihat kuburan di tempat ini sangat dekat dengan rumah-rumah penduduk, bahkan ada di depan bangunan rumah mereka," tanya Rasul. Mereka pun menjawab, "Agar kami setiap saat dapat melihat kuburan itu, hingga kami tidak disibukkan lagi dengan dunia dan melupakan kematian," jawab mereka. "Kenapa penduduk kota ini jarang tertawa terbahak-bahak?" Rasul kembali bertanya. "Bagi kami tertawa terbahak-bahak hanya akan membuat hati kami gelap gulita. Oleh karena itu, kami tidak pernah tertawa terbahak-bahak." Itulah jawaban mereka. Rasul kembali bertanya, "Apakah penduduk kota ini ada yang terserang penyakit?" "Penyakit itu penebus dosa. Kami tidak pernah melakukan dosa," jawab mereka. Rasul kembali bertanya, "Apakah kalian bercocok tanam?" Mereka pun menjawab, "Ya wahai Rasul, namun kami mendatangi sawah kami saat tanam saja. Sehabis itu kami biarkan tanaman kami. Kami pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Saat panen tiba,
baru kami beramai-ramai mendatangi sawah kami. Syahro Hamami Yasin, Hamamizadah. Mungkin umat modern selalu merasa cemas akan masa depan mereka. Era globalisasi menuntut mereka untuk melakukan antisipasi masa depan. Mereka selalu merasa terancam karena pupusnya kepasrahan kepada Tuhan. Cerita tersebut mengajari kita untuk tidak selalu merasa cemas, apalagi terancam dengan masa depan. Karena bila kita meyakini bahwa hidup berada dalam pengaturan Tuhan, maka logikanya kita tidak perlu repot untuk mengatur hidup ini. Wallahu a'lam bishawab.